Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di siang ini kita masih diundang Allah Ta'ala untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita tentang adab wal akhlak. Setelah kita menyelesaikan kutaib kitab kecil tentang makarimul akhlak, kemuliaan akhlak, yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka sebelum beranjak kepada rujukan atau kutip kitab yang lainnya, maka pada kesempatan siang hari ini sebagai selingan akan kita sampaikan, yaitu murajaah agar kita senantiasa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Karena yang namanya menuntut ilmu adalah merupakan hal yang penting bagi siapa saja. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang Islam, dan tidak hanya kewajiban bagi seorang muslim, menuntut ilmu juga termasuk afdolul ibadah, termasuk ibadah yang afdol, ibadah yang utama. Kenapa? Karena seluruh ibadah yang kita lakukan tidak mungkin kita bisa melakukannya kecuali dengan ilmu. Yang artinya bahwasanya kalau kita menginginkan ibadah kita itu benar, ibadah kita sesuai dengan yang Allah inginkan, sesuai dengan yang Rasulullah SAW contohkan, maka harus punya ilmunya. Sehingga dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan la a'lamu ba'dan nubuwah afdal minal ilm. Aku tidak mengetahui setelah kenabian yang lebih afdal, lebih utama daripada ilmu. Ini menunjukkan pada jemaah azani wasallam, bagaimanakah beliau mengatakan bahwasanya ilmu ini di bawahnya para nabi. Artinya keilmuannya para nabi. Maka bagi kita senantiasa
ketika kita melakukan atau kita menuntut ilmu, jadikanlah ini juga sarana ibadah. Dan ilmu merupakan suatu amalan yang lebih utama daripada amalan-amalan ibadah yang lahir atau yang tampak, yang zahir. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, al ilmu afdalu minal qaimis sajid. Ilmu itu lebih utama daripada al-qaim, orang yang dia itu sholat, as-sajid, orang yang itu sujud. Artinya meskipun mereka itu setiap hari 5 waktu rukuk, sujud, melakukan sholat, maka dari sisi afdholiyah, maka ilmu ini lebih utama. Kenapa? Sebagaimana di awal kita katakan, bahwasanya orang yang dia itu melakukan ibadah tanpa ilmu, bisa jadi ibadahnya tidak ada manfaat bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu para jemaah, hendaklah kita senantiasa mengkondisikan, kalau di dalam ibadah kita paham benar, misalkan kita itu sedang sholat, bagaimana kita harus menghadirkan perasaan kita itu sedang ibadah saat itu, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kita memahami sebelum kita melakukan sholat, ketika ditanya mau apa, mau ibadah, ibadah yang utama yaitu sholat. Ketika kita sudah masuk di dalam ubudiyah sholat, dalam amalan sholat, kita paham betul sedang melakukan ibadah, sampai nanti akhir kita melakukan sholat tersebut, atau di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ketika kita menempatkan ilmu ini menjadi amal yang lebih utama, maka bagaimanakah kita menghadirkan hati kita ketika di majelis ilmu semacam ini? Di dalam majelis ilmu semacam ini adalah bentuk ibadah, adalah bentuk ibadah. Kalau kita sudah menyatakan dan memahami ketika kita duduk di majelis ilmu adalah bentuk ibadah, kita akan mengupayakan bagaimanakah kekhusyuan kita sebagaimana kita berusaha khusyuk di dalam sholat. Artinya memang ada niatan yang kuat mau duduk di majelis ilmu, ada niatan yang kuat untuk mendengarkan ilmu, ada niatan yang kuat untuk bisa memahami ilmu tersebut, ada niatan yang kuat untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Maka ini seharusnya demikian. Atau mungkin kondisi lainnya, di dalam kondisi kita sedang membaca buku-buku agama, yaitu buku-buku diniyah, maka ketika kita membaca buku-buku agama juga niatkanlah sedang ibadah, sedang mencari ilmu, berarti sedang ibadah. Maka dari situ para jamaah ya ikhwah azanillah, ketika kita bisa menempatkan untuk mencari ilmu itu adalah suatu ibadah, maka ini adalah menjadi tanggung jawab kita masing-masing, bukan menjadi tanggung jawab sekelompok, segelintir orang saja. Artinya ketika diadakan majlisul ilm baru kita ikut, kalau tidak ada ya sudah, nggak pernah mau berusaha mencari ilmu. Tidak demikian. Dimanapun kita berada, selain kita ada duduk di majelis ilmu semacam ini, bisa kita dengan membaca buku tadi. Kalau sekarang lebih mudah bisa melihat, yaitu video berupa YouTube, kajian-kajian dan lain-lainnya. Tapi yang penting adalah niatkanlah ketika kita sedang melihat katakanlah kajian lewat YouTube, konsentrasikanlah diri kita untuk benar-benar perhatikan dan kita sedang beribadah, insya Allah akan mendapatkan ilmunya. Nah, kalau sambil lalu ya sudah, ilmunya juga sambil lalu. Kemudian juga ya ikhwah azani wa azakullah, tidaklah ada yang bisa menghalangi untuk menuntut ilmu itu batas akhirnya
kecuali kematian. Kecuali kematian. Karena ibadah itu diperintahkan Allah Ta'ala sampai mati. Maka mencari ilmu pun berarti juga demikian konsekuensinya. Di mana Allah berfirman dalam surat Al-Hijr 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah Ta'ala Rabbmu sampai datang kepada kalian al-yakin, yaitu kematian. Kalau kita dituntut, diperintahkan ibadah sampai mati, maka yang menjadi konsekuensinya mencari ilmu pun juga sampai mati. Jadi tidak ada di dalam Islam ini pensiun di dalam mencari ilmu. Kalau jabatan ada waktu pensiunnya, ya. Maka ketika mencari ilmu, ketika kita pahami sama dengan ibadah, maka pensiunnya setelah wafat. Ada kisah para jamaah di waktu atau di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada seseorang yang melihat Imam Ahmad bin Hanbal ketika berjalan membawa wadah tinta. Saat itu belum ada spidol, ya, wadah tinta. Maka kemudian orang melihat ini merasa heran dan bertanya kepada beliau, "Hai Imam Ahmad, ilmu Anda sudah sedemikian tinggi, kamu sudah memiliki ilmu yang tinggi, mengapa kamu masih membawa tinta ini? Artinya mengapa kamu masih mau menulis, mau mengajarkan, atau bahkan mau mencari ilmu yang lainnya?" Apa jawab Imam Ahmad ketika membawa tinta itu? Beliau menjawab, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Bersama mahbarah, yaitu tempat tinta, maksudnya bersama ilmu ini, karena adalah alat untuk bisa mendapatkan ilmu, ilal maqbarah, sampai ke kuburan, sampai mati. Inilah petuah singkat dari Imam Ahmad yang menunjukkan bahwasanya belajar itu adalah sampai mati. Juga dikatakan yang terkait dengan hal ini, yaitu di masa Imam Ahmad, dikatakan oleh Muhammad bin Ismail As-Sa'i rahimallahu ta'ala, beliau pernah menceritakan, aku ketika safar, ya, ke daerah Baghdad, kemudian aku mendapati Imam Ahmad melewati kami dengan membawa sendalnya, Kemudian yang bersamaku adalah ayahku, bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, wahai Muhammad, apakah Anda tidak malu? Sampai kapan Anda berjalan bersama anak-anak itu?" Ini menunjukkan bahwasanya Muhammad sedang ngajari anak-anak. Seorang imam ketika mengajarkan ilmu, bahasanya tidak pandang siapa yang diajar, walaupun anak-anak tetap diajar. Ketika ditanya, wahai Muhammad, sampai kapan kamu mengajarkan atau berjalan dengan anak itu mengajarkan ilmu, sampai kapan? Jawabannya singkat, ilal maut, sampai kematian. Sampai kematian. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Maka dari sini kita jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa putus asa untuk mencari ilmu. Karena barang siapa dia itu menuntut ilmu, kemudian dia itu bosan, putus asa dan berhenti dari menuntut ilmu itu, putus ilmu yang dia dapatkan. Kita lihat gambaran kita sendiri para jemaah. Kita dulu ketika di SD, SMP, bahkan SMA, kita mempelajari seluruh ilmu, baik ilmu yang eksak maupun ilmu yang sosial. Apakah itu misalkan eksak, biologi, kimia, fisika, atau matematika, ya, yang sosial misalkan ekonomi, sejarah, dan lain. Kalau kita sekarang ditanya lebih mendalam tentang salah satu ilmu, apakah kita bisa menjawab? Paling-paling jawabannya satu, apa? Lupa, kan gitu.
karena ada dipelajari lagi, sudah ada belajar lagi. Maka itulah ketika ilmu sudah kita tuntut, kita mencarinya, setelah kita dapatkan dan kita tinggalkan, ya ilmu meninggalkan kita. Ilmu meninggalkan kita. Maka benarlah perkataan dari Ibnu Abi Hatim rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan bahwasanya la yathbatu an talabil ilmi illa jahil. Bahwasanya tidak akan tercegah, tidak akan putus asa untuk mencari ilmu kecuali orang yang jahil, orang yang bodoh. Hanya orang yang jahil yang mereka itu putus asa untuk mencari ilmu. Sedikit saja dapat ilmu sudah merasa keberatan, akhirnya tidak belajar lagi. Maka dari sini para jemaah mengingatkan diri pribadi dan juga kepada para jemaah semuanya, di dalam kita mencari ilmu, baik dalam majelis ilmu semacam ini atau kita membaca buku-buku tentang dinul Islam atau kita mendengarkan, niatkanlah untuk ibadah. Itu yang paling penting, yang pertama. Niatkanlah untuk ibadah, sehingga kita akan konsentrasi di dalam mempelajari ilmu tersebut. Kemudian jangan sampai kita putus asa di dalam mencari ilmu. Salah satu putus asanya seorang mencari ilmu adalah dia bosan, tidak datang lagi, tidak mau ikut lagi di dalam majelis ilmu. Maka dari itu para jemaah, marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan istiqomah kepada diri kita untuk senantiasa menuntut ilmu sampai Allah Ta'ala memanggil kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.